Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu, semoga Allah meridhai kita. Semoga kita selalu setia berjalan di atas jalan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah kullu niyatin shalihah liridha illa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسول رب زدني علما وارزقني فهما آمين. Baik, kita sampai ayat ke 129. Saya ngapain Pak Iwan dulu, Bapak Ibu. Karena Pak Iwan nunggu saya di bandara. Sebentar, biar beliau ikut ngaji juga. Oke, oke, sebentar, sebentar. Surat Al-A'raf ayat 129. Ini di buku jilid kedua, halaman 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala 'asal rabbukum an yuhlika 'aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas thamarati la'allahum yadhakkarun. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum bil bilghu balighuhu idahum yankusun fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin wa awrathna al-qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tama wa tam wa ta wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'risun wajawazna bi bani Israila al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha
qala innakum qaumun tajhalun inna haula'i mutabarrum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم أنا على ذلك من الشاهدين. Di ayat 129 Allah berfirman kepada kaumnya Nabi Musa ya. Ini jadi setelah sejarah panjang Bapak Ibu, kaum Nabi kaum Nabi Nuh ingkar, kemudian kemudian ditenggelamkan sama Allah. Sisanya satu perahu ini orang beriman semua. Tapi kemudian mereka berkembang biak, memiliki anak anak keturunan. Ada lagi banyak orang yang kafir lagi, lalu diturunkan sama Allah pada mereka Nabi Nabi Hud ya. Nabi Hud juga begitu, ingkar lagi mereka. Lalu kemudian Nabi Lut, terus itu Nabi Soleh dan seterusnya sampai sekarang Nabi Musa. Ini udah ribuan tahun setelah itu masih aja ada banyak orang-orang yang nakal ya. Kemudian diselamatkan sama Allah mereka ini dari Firaun dan ketika udah selamat masih aja ada lagi yang nakal lagi ya. Qalu qalu udzina min qabli an ta'tiyana. Lalu kaum Nabi Musa, yaitu Bani Israel berkata, kami telah ditindas karenamu, wahai Musa, sebelum engkau datang kepada kami sebagai peristiwa risalah dengan dibunuhnya anak-anak laki dan anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Wa mim ba'di ma ji'tana dan sesudah engkau datang demikian juga. Jadi mereka dalam penindasan yang sangat lama sama Fir'aun ini. Bergenerasi-generasi karena Fir'aun kan turun-temurun Bapak Ibu. Kemudian datang Nabi Musa, mereka dibebaskan sama Nabi Musa ya dari penjajahan Firaun, penindasan Firaun. Lalu qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Nabi Musa menjawab, jangan berputus asa dari pertolongan Allah dan perwujudan janjinya. Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu, yaitu Firaun. Lalu pertolongan Tuhanmu demikian dekat dan begitu juga terwujudnya janjinya untuk membinasakan musuh-musuhmu wa yastakhlifakum fil ardi dan setelah pemusnahan mereka mereka menjadikan kamu khalifah di muka buminya di mana mereka berada fayanzura kaifa ta'malun maka Allah akan melihat bagaimana kamu berbuat apakah kamu mensyukuri nikmatnya atau kufur padanya dan apakah kamu akan melakukan kebajikan atau justru berbuat kerusakan di muka bumi seperti mereka. Nah, ini Nabi Musa sudah sangat baik setelah bergenerasi-generasi turun-temurun ditindas oleh Firaun. Bani Israel ini kedatangan Nabi Musa, lalu mereka dibebaskan. Tapi nggak langsung, Bapak Ibu itu ya. Itu sejak Nabi Musa berdoa supaya Firaun dihancurkan, itu 40 tahun kemudian baru terjadi. Padahal udah dijawab sama Allah. Ya, nanti Firaun akan aku binasakan. Tapi itu pun suruh sabar nunggu 40 tahun. Jadi nggak usah buru-buru, Bapak Ibu, santai saja. Saya apa mengembangkan chef baru 18 tahun. Itu kok kayaknya rasanya lama gitu. Nabi Musa 40 tahun berdakwah, berjuang melawan Fir'aun, 40 tahun baru baru Fir'aunnya itu tenggelam ya, ditenggelamkan sama Allah. Tapi pun demikian, Bani Israel ini tidak bersyukur ya. Setelah ditolong sama Nabi Musa, mereka Anda lihat cerita berikutnya ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana dia membinasakan musuh mereka dan mewujudkan janjinya secara bertahap yang menenggelamkan Fir'aun ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad akhadna ala fir'auna bisinina." Dan sungguh kami telah benar-benar telah menghukum Firaun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang bisinin, yakni setelah kehendak kami bertaut untuk menghancurkan membinasakan mereka,
Terlebih dahulu kami siksa mereka dengan kemarau panjang serta kurangnya persediaan makanan. Wa naqsim minats samarot, dan kekurangan buah-buahan yang biasa mereka nikmati. La'allahum yadzakkarun, supaya mereka mengambil pelajaran untuk mengingat masa-masa lapang mereka dan tunduk pada kami, berharap hari-hari itu dikembalikan. Lalu beriman kepada nabi yang kami utus kepada mereka dan menyeru untuk mengesahkan kami. Namun, nah ini, kerasnya hati dan kebodohanlah yang menghalangi mereka untuk mengambil pelajaran. Bahkan, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Kemudian apabila datang pada mereka kemakmuran, kesuburan, kemudahan, dan segala sesuatu yang membahagiakan hati, mereka berkata dengan melampaui batas, ini adalah karena usaha kami sendiri, untuk kami dan untuk kebahagiaan generasi kami, sehingga kami berhak atasnya. Wa in tusibuhum sayyi'atun, dan jika mereka tertimpa kesusahan, masalah, beban hidup yang membuat mereka gundah serta bosan, ya toyaru bi Musa wa mamma'ah, mereka melemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan kaumnya. Mereka berkata, bencana ini menghadang kita karena kesialan mereka, karena Musa membawa sial gitu ya. Ala innama ta'iruhum. Ketahuilah dan perhatikanlah wahai orang-orang berjalan menuju al-haq, dalam suka maupun duka, sungguh kesialan mereka itu dan hal yang membuat mereka sial itu indallah adalah karena ketetapan Allah berdasarkan kekuasaan kehendaknya. Allah lah yang berhak mengatur sendiri kerajaannya serta menggenggam dan membentangkan tangannya. Dia melakukan apa saja yang dia kehendaki dan menetapkan apa saja yang dia inginkan. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sehingga mereka tidak hanya memandang berbagai sebab dan perantara yang tampak, mereka hanya menganggap sebab dan perantara yang tampak lalu menyandarkan berbagai peristiwa yang terjadi kepada berbagai sebab dan perantara itu dengan angkuh lagi sombong. Waqalu, dan lantaran begitu dahsyatnya kemarahan mereka, mereka berkata dengan memperolok-olok, mahma ta'tina bihi min ayah. Bagaimanapun engkau mendatangkan keterangan kepada kami, apapun yang kau datangkan untuk mengalahkan kami dengan sihirmu yang kau sebut sebagai tanda kebesaran yang turun dari Allah itu, litas harona biha, untuk menyihir kami dengan keterangan itu, datangkanlah segera jika engkau mampu. Fama nahnu laka bimu'minin. Maka kami sekali-sekali tidak akan beriman padamu jika engkau menunda-nundanya. Malah nantang ini ya Pak Ibu. Astagfirullahaladzim. Fa'arsalna alaihimut tufan. Maka kami kirimkan pada mereka sebagai pertolongan untuk Musa dan balasan atas mereka, yaitu tufan banjir, yakni air bah yang mengelilingi mereka, masuk ke rumah-rumah mereka dan mencapai tulang selangka mereka. Jadi kalau tadi kekeringan, sekarang kebanjiran. Balik sama Allah. Namun air itu tidak memasuki rumah-rumah Bani Israel. Padahal rumah-rumah mereka berdampingan. Jadi yang diadab sama Allah ini Fir'aun, ya? Fir'aun dan bala tentaranya. Bani Israel diselamatkan. Bani Israel sama sekali tidak terkena dampaknya. Kemudian tatkala Fir'aun dan kaumnya menghadapi bencana, mereka takut dan hampir tenggelam. Lalu mereka bersimpuh pada Musa sambil berkata, berdoalah pada Tuhanmu agar dia mengangkat bencana ini dari kami, lalu kami beriman padamu. Lalu Nabi Musa pun berdoa dan bencana itu pun lenyap. Bahkan tumbuh tanaman dan rerumputan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Namun mereka mengkhianati janji dan mengatakan doa Nabi Musa itu adalah sihirnya. Dan setelah itu kami kirimkan untuk mereka wal jaroda, belalang yang memakan tanaman dan buah-buahan mereka, bahkan atap, pintu, serta pakaian mereka dimakan belalang. Mereka kembali menghadap Nabi Musa memintanya untuk berdoa dan bencana itu pun lenyap. Musa pergi menuju Sahara dengan tongkatnya, lalu dia menunjuk belalang-belalang itu ke kiri dan ke kanan sehingga gerombolan belalang itu berpencar ke segala penjuru. Namun mereka kembali berkhianat. Wal kummala, maka Allah kirimkan setelah itu kutu, semacam ulat berwarna kuning dari jenis serangga. Diriwayatkan bahwa kutu itu berasal dari belalang. Binatang itu memakan belalang yang tersisa, menghinggapi makanan, memasuki pakaian sehingga menghisap darah mereka. Dengan ketakutan mereka pergi memohon kembali pada Musa, dan bencana itu pun lenyap. Lalu mereka berkata, kami tahu bahwa engkau penyihir yang mumpuni. Dan setelah itu kami kirimkan
Wadofadi'ah, katak ke seluruh penjuru tempat hingga hampir tidak tempat yang tidak mereka diami. Mereka memenuhi periuk gelas mulut mereka saat mereka berbicara. Mereka kembali lagi meminta pada Musa untuk mengulangi janji. Selain mengulangi janji mereka atas doa Musa. Mereka selamat, tetapi janji itu mereka khianati lagi. Dan kami kirimkan wadama, darah yang membuat seluruh air bercampur dengan darah. Hingga jika seorang dari Bani Kipti dan Bani Israel berkumpul dan meminum dari sebuah cawan, air yang sampai mulut Bani Kipti menjadi darah, dan air yang berada di mulut Bani Sibti atau Bani Israel tetap menjadi air. Bani Kipti menghisap air dari mulut si Sibti pun tetap menjadi darah. Berbagai bencana itu ditimpakan pada mereka ayatim mufassalat sebagai bukti yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan kami yang jelas dan nyata untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara hak dan batil, antara jalan lurus dan jalan sesat. Fastakbaru wa kanu qaumam mujrimin, tetapi mereka tetap menyombongkan diri meskipun telah jelas mengingkari apa yang ditunjukkan serta bersikukuh pada sikap mereka. Dan mereka adalah kaum yang berdosa. Wa kanu qaumam mujrimin, yang memang pantas mendapatkan adab dan hukuman. Tanda-tanda kebenaran dan peringatan ini sama sekali tidak berguna bagi mereka lantaran buruknya akhlak perangai mereka dan rusaknya fitrah mereka. Walamma waqa'a alaihimur rijzu, dan dahulu mereka ketika timba adab ini, yakni ketika ditimpa berbagai bencana tersebut, qalu, mereka pun berkata dalam keadaan tunduk dan takut, ya Musa du'u lana rabbaka bima ahida indak. Mereka pun berkata dengan tunduk dan takut, wahai Nabi Musa yang menyeru sekalian makhluk kepada kebenaran, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu memeliharamu, kepada Tuhanmu yang memeliharamu dengan berbagai karunia, dengan apa yang Dia janjikan padamu berupa pengabulan doa dan hajatmu. Demi Allah, la inka syafta anna rijza. Sungguh jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami dengan doamu, lanu minanna laka. Maka kami benar-benar akan beriman padamu serta membenarkan kisah kenabianmu. Walanursilanna ma'aka bani Israel. Dan benar-benar akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu tanpa larangan dan penundaan. Falamma kasyafna anhumur rijza, lalu setelah kami hilangkan adab dari mereka atas doanya, ila ajalinhum bilhu balihuhu, hingga pada waktu yang mereka capai, mereka telah menentukan waktu untuk janji dan pelepasan agar mereka merenung dan berpikir, idahum yang kusun, tiba-tiba mereka mengingkari. Ketika tiba waktunya untuk menepati janji, mereka berpaling dan berkhianat. Uh, jadi Nabi Musa ini Bapak Ibu menghadapi kaum yang memang benar-benar keras kepala ya. Sebelum Bani Israel adalah kaum penjajah Bani Israel, yaitu Fir'aun dan kaumnya, kaum Kipti. Dikasih azab, tobat, berdoa sama Nabi Musa, diselamatkan Nabi Musa. Kafir lagi, nakal lagi, kasih azab lagi ya. Pertama kekeringan, kemudian banjir, tobat lagi, minta tolong lagi, ditolong sana Nabi Musa, banjirnya hilang, kafir lagi. Kafir lagi dikirimkan apa belalang. Wow, minta tolong lagi, tobat lagi. Belalangnya hilang, kafir lagi, diturunkan apa serangga tadi yang warna kuning tadi itu. Tobat lagi, minta tolong lagi. Habis itu selamat, kafir lagi, diturunkan lagi jadi darah. Apapun yang diminum dari darah. Tobat lagi, begitu terus berkali-kali. Dan Nabi Musa tetap sabar menghadapi mereka. Ini yang hebat. Ya Allah. Nanti pada akhirnya mereka membebaskan Bani Israel, bukan membebaskan sih, mereka dikalahkan Nabi Musa, Nabi Israel terbebas, ganti sekarang Nabi Bani Israel yang tadi yang ditolong itu, ganti mereka yang kayak penjajahnya. Apa? Dolim, turun turun musibah, tobat, dolim lagi, gitu juga. Jadi yang dulunya ditolong, kemudian di kemudian hari menjadi orang-orang yang ingkar juga. Dan sampai sekarang Bani Israel, orang apa? Orang Israel, Yahudi ya, kan nakalnya nggak habis-habis tuh.
Jadi mereka berkali-kali tidak menepati janji, melanggar perintah kami yang mendustakan nabi kami. Fantaqomna minhum, maka kami menghukum mereka, yakni kami berkehendak untuk membalas dan membinasakan mereka. Fa fa aghraqnahum fil yammi, dengan kami tenggelamkan mereka di laut yang amat dalam karena mereka begitu lalai dalam perbuatan dan melampaui batas, bi annahum kadzabu bi ayatina, disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan menunjukkan dan mengantarkan kepada tauhid kepada kami, wa kanu anha ghafilin, dan mereka yang tenggelam dalam lautan itu karena kelalaian dan kesesatan adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami hingga mereka tertutupi dan tidak diberi petunjuk dengan diutusnya para rasul dan nabi. Dan berakhirlah para penjajah Bani Israel, kaum Kipti dan Firaun di dalam laut yang ditenggelamkan mereka ke dalamnya. Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustada'afuna, dan setelah kami tenggelamkan mereka dalam laut ketiadaan dan kami cerabut mereka dari padang keberadaan, kami wariskan pada kaum yang telah ditindas dengan pemaksaan dan penguasaan atas mereka, seperti pembunuhan anak laki-laki mereka dan membiarkan anak perempuan mereka. Masyariqal ardi, mereka diwariskan negeri-negeri bagian timur yang dijanjikan, yakni Mesir, dan bagian timurnya adalah Syams dengan berbagai pelosoknya. Famaghoribaha, dan bagian baratnya yakni Soid dan pelosok-pelosoknya, allati barokna fiha, yang telah kami berkahi dengan kami limpahkan kebaikan, keberkahan, serta rezeki yang lapang, dan mereka hidup tentram di sana di berbagai sisinya. Ya, dilepaskan Bani Israel dari penjajahan Firaun. Bani Israel mewarisi tanah itu, tanahnya Firaun. Allati barokna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna, dan setelah kami mewariskannya maka telah sempurnalah, terlaksana dan benarlah perkataan Tuhanmu yang baik, wahai Musa, yakni dengan terwujudnya janji, pertolongan, kemenangan, warisan negeri, harta, dan lainnya. Ala Bani Israilah, untuk Bani Israel, warisan harta dan negeri Fir'aun itu disebabkan kesabaran mereka atas penindasan Fir'aun dan kaum yang melampaui batas. Bima sobaru wadammarna makanu makana yasna'u Fir'aunu wa qaumuhu, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Firaun dan kaumnya berupa bangunan-bangunan tinggi dan istana-istana yang kocok, yang kokoh, wa makanu ya'risun, dan apa yang telah dibangun oleh mereka di atasnya dengan selalu ingin unggul lagi angkuh sebagaimana orang-orang melampaui batas pada zaman kita ini. Semoga Allah memperbaiki keadaan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tingkah laku Bani Israel yang buruk. Nah, ini setelah dimenangkan dikasih warisan harta rampasan perang, seperti Bani Israel yang nakal. Begitu juga perangainya dan kebodohan yang mendarah daging, serta akal mereka yang dangkal. Ini sebagai peringatan bagi kaum mukmin agar terhindar dari hal semacam itu. Allah berfirman, "Wajawazna bi bani Israila," dan kami seberangkan Bani Israel dalam keadaan selamat dan banyak mendapat harta peninggalan Fir'aun yang mati karena mengejar mereka. Al-Bahra, ke seberang lautan yang menenggelamkan musuh mereka. Fa'atau ala qaumin, maka setelah mereka sampai pada pecahan mereka, pada suatu kaum dari keturunan tersisa Imlik, yakufuna ala asnam, yang tetap menyembah berhala, patung-patung sembahan, lahum qalu, mereka mereka jadi setelah mereka sampai dalam pesanan mereka pada suatu kaum dari keturunan tersisa Imlik yang telah menyembah berhala, patung-patung sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Qalu, Bani Israil berkata pada kaum ini, karena kerasnya hati dan kelemahan iman mereka pada Allah yang Maha Suci dari segala yang serupa dengannya. Ya Musa, ja'al lana ilahan kama lahum aliha. Nabi Musa yang diutus oleh Allah, yang esa sebagai Rasul kami, buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan, model yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kami bisa menyembahnya dan mendekatkan diri padanya. Sebagaimana mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dan dekati.
Jadi lihat para penyembah berhala, Bani Israil ini malah minta ke Nabi Musa, Nabi Musa, tolong bikinkan berhala-berhala kayak mereka ini loh, supaya bisa kami sembah gitu. Sementara kami, bagaimana kami dapat menyembah dan mendekat pada Tuhan yang tidak nyata, tidak dapat kami lihat dan saksikan. Bagaimana kami bisa tunduk menghadapi malu dan takut padanya. Jadi mereka malah minta diberikan berhala sama Nabi Musa. Qalu innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa menjawab, kamu ini memang kaum yang bodoh. Udah dikasih pertolongan masih masih nakal aja gitu. Malah minta Tuhan yang bisa disembah dalam bentuk berhala. Terus kamu ini udah bodoh, meneruskan kebodohanmu yang menggunungmu itu. Tanda-tanda besar dan bukti-bukti agung pun tidak berkesan bagi kamu. Dan kamu tidak juga mengerti ketauhidan zat, padahal sudah nyata dalam zatnya, apalagi setelah diperjelas dengan ayat-ayat yang terang dan mukjizat yang benderang. Marah Nabi Musa itu. Memang kamu ini kurang ajar, udah ditolong malah minta dibikinkan berhala. Innaha ulai. Sesungguhnya mereka itu yang tersesat bersimpul di hadapan berhala. Mutabarrun akan dihancurkan dan ditiadakan mahum fihi kepercayaan yang dianutnya, yakni penyembahan berhala yang batil tidak berguna binasa pada dirinya sendiri dan tidak memiliki wujud sama sekali. Wa batilum makanu ya'malun, dan batillah apa yang selalu mereka kerjakan untuk berhala demi berhala, termasuk ketaatan ketundukan kepada berhala, karena itu merupakan penyekutuan Allah yang wajibul wujud, yang maha mandiri sebagai Tuhan dengan sesuatu yang tidak memiliki wujud sama sekali. Kemudian qala ghairallahi abghikum. Nabi Musa menjawab dengan nada memelas, pantaskah selain Allah yang esa dan merupakan tempat bergantung segala sesuatu, serta tidak ada sesuatu pun serupa dengannya. Aku carikan untuk kamu, wahai kaum yang bodoh yang tersesat di lembah kelalaian, ilahau wahum faddalakum alal alamin. Pantaskah aku mencarikan Tuhan buat kamu selain Allah, berupa berhala-berhala yang disembah dengan benar-benar ditakarubi. Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin, padahal dialah Allah yang telah melebihkan kamu atas seluruh alam. Sebab tidak ada manifestasinya yang lebih sempurna daripada kamu. Lalu bagaimana mungkin kamu menyembah sesuatu yang tidak diberi keutamaan? Apakah yang menghalangimu, wahai orang-orang yang kurang akal, untuk memahami kedudukanmu yang lebih sempurna? Hendaknya kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkan padamu agar kamu menyadari keesaan Allah yang Maha memberi segala sesuatu. Wa id anjainakum min ali Fir'aun, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya, ketika mereka yasumunakum al adab, ketika mereka menyiksamu dengan adab, dengan siksaan yang sangat jahat, karena mereka ingin kamu tahu pedihnya siksa. Yuqatiluna abna'akum, mereka bahkan membunuh anak-anak laki-laki kamu agar kamu tidak berkembang biak dan menguasai mereka. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu agar kamu tertimpa kehinaan dengan cara menodai mereka tanpa pernikahan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, dan yang demikian itu yakni siksa yang telah disebutkan itu terdapat cobaan dan ujian yang besar dari Tuhanmu. Lalu kami selamatkan kamu dari itu agar kamu senantiasa mengingat kami, bersyukur dan nikmat atas nikmat-nikmat kami, serta mengetahui keesaan dan kekuasaan kami dengan baik. Namun mereka pun juga mengindahkannya. Uh, Naudzubillah min dzalik, Bapak Ibu ya. Ya, alhamdulillah kita dikasih iman. Iman ini mahal, Bapak Ibu. Anda lihat Bani Israil ini menyaksikan banyak mukjizat berkali-kali. Tetap aja nggak beriman. Diselamatkan berkali-kali. Tetap saja nggak beriman. Alhamdulillah kita kita nggak ditemani sama Nabi. Nggak menyaksikan mukjizat kok diberikan iman sama Allah. Itu udah luar biasa, Bapak Ibu ya. Makanya mari kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya Allah, terima kasih telah Kau berikan kami hidayah. Sesungguhnya kami ini nggak bisa apa-apa, nggak akan tersesat kalau tanpa hidayahmu ya Allah. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim.
وأنا على ذلك من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ayat 141 Bapak Ibu ya. Besok insya Allah saya di India. Kita lanjut 142. Sampai ketemu besok Bapak Ibu insya Allah ya. Assalamualaikum.